Halo kawan, kembali lagi bersama Sans di sini. Kali ini gue bakal merekap sebuah film yang berjudul I Am a Hero. Film ini menceritakan tentang seorang asisten mangaka yang suka menghayal, bertahan dari serangan zombie yang sudah merenggut semuanya yang berarti baginya. Pengkhianatan demi pengkhianatan akan menguras emosi kita saat menyaksikan perjalanan tokoh utama kita ini dalam melewati pandemi zombie yang melanda negara Jepang tersebut. Selamat menonton bagi kawan semua. Semoga menjadi penghibur dalam mengisi waktu luang kawan-kawan semuanya. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai kisahnya. Cerita dimulai. Di dalam sebuah ruangan studio, terdapat 4 orang yang sedang menyelesaikan sebuah manga sambil mendengar sebuah berita dari televisi. Mereka adalah para asisten mangaka yang membantu seorang mangaka dalam membuat sebuah manga atau komik khas Jepang. 4 orang tersebut adalah Mitani. Entah ini orang siapa namanya, soalnya nggak disebut sama sekali namanya di film ini. Terus ada Michan, satu-satunya cewek di studio ini, dan Hideo Suzuki atau Hideo, yang berarti pahlawan atau hero, yang bakal kupanggil Suzuki, sang tokoh utama kita. Michan heran saat mendengar berita dari TV yang mengabarkan bahwa seorang telah menggigit seekor anjing. Michan yang heran memberitahu yang lainnya akan berita tersebut. Namun berita telah berganti ke berita kriminal. Seorang pengangguran berusia 35 tahun yang akhirnya berujung pada ejekan Mitani ke Suzuki. Karena baginya seorang asisten mangaka nggak ada bedanya dengan seorang pengangguran. Suzuki tidak tinggal diam saja mendengar ejekan tersebut dan dengan berani mengutarakan ambisi yang hebat kepada rekan-rekannya. Dan ya, tentu saja itu bohong. Sang tokoh utama kita adalah seorang yang cenderung pendiam dan tidak tegas, yang tidak berani mengeluarkan pendapatnya. Suzuki tinggal di apartemen milik pacarnya dan berusaha membuat manganya sendiri untuk diterbitkan. Ternyata, Suzuki pernah mendapatkan penghargaan sebagai mangaka pendatang baru terbaik 15 tahun yang lalu. Suzuki juga hobi menembak dan memiliki sebuah senjata shotgun beserta lisensi kepemilikannya. Namun, pacarnya yang bernama Teko malah menyuruh untuk menjual senjata shotgun tersebut untuk biaya hidup mereka yang kurang. Esoknya, Suzuki mengajukan manga buatannya sendiri ke sebuah penerbit manga komersial. Namun, manganya kembali ditolak dengan alasan tokoh utama yang terlalu normal dan tidak cocok untuk dipasarkan. Naasnya, begitu pulang, Suzuki malah diusir oleh pacarnya. Teko sudah tidak bisa lagi menunggu Suzuki dan mengatakan bahwa apa yang dikejar Suzuki bukan lagi sebuah mimpi, melainkan hanya angan-angan belaka. Hanya segelintir orang saja yang bisa menjadi seorang mangaka sukses, dan Suzuki terlalu normal untuk mencapai itu. Teko mengusir keluar Suzuki. Sebenarnya si Teko ini udah mulai luluh pas Suzuki minta maaf, tapi bukannya minta maaf dengan benar. Si Suzuki malah cuma mau minta surat kepemilikan senjata api punyanya yang masih tertinggal di dalam. Alhasil, si Teko malah makin marah ke si Suzuki. Nah, di sini sepertinya si Teko mulai terinfeksi. Esoknya, di studio, si Michan mulai demam bersama bosnya yang juga ikut demam. Dan si Mitani ini bilang kalau kemarin si Michan balik lagi ke studio malam-malam. Dan antara si Michan dan bosnya ini ada main, atau bisa dibilang mereka selingkuh. Dan buktinya bisa dilihat dari bekas cupangan di leher bosnya, di mana si bosnya ini sebenarnya sudah berkeluarga, yang membuat si Mitani jadi semakin geram. Mereka bertiga tidur di studio sehabis mengerjakan deadline. Subuh pun datang, Suzuki terbangun saat mendadak telepon miliknya berdering, mendapat panggilan dari pacarnya. Suzuki yang nggak pengen mengganggu tidur rekan-rekannya memilih untuk keluar ruangan, namun dia disambut oleh beberapa helikopter yang berterbangan di langit pagi. Dengan suara lemas di dalam telepon, si Teko mulai minta maaf. Si Teko mulai meminta maaf atas segala perbuatannya kepada Suzuki. Suzuki khawatir dan bergegas menuju apartemen pacarnya dengan membawa minuman energi dan roti melon kesukaan pacarnya tersebut. Namun ternyata apartemennya terkunci dari dalam. Suzuki mencoba menelpon dan terdengar bunyi telepon pacarnya dari dalam. Suzuki mengintip ke dalam melalui celah surat yang ada di pintu dan melihat pacarnya bangun dan terjatuh dari kasurnya. Setelah diam beberapa saat, Teko mulai kejang-kejang, kayang, dan kemudian menyerang Suzuki sampai pintunya jebol. Teko berusaha menggigit Suzuki, tapi nggak kena dan malah menggigit pintu apartemen sampai semua giginya copot dan menjadi zombie ompong. Teko melempar Suzuki ke dalam dan menyerang sambil berakrobat dan menggigit tangan Suzuki
Suzuki yang kesakitan mendorong Teko, namun sayangnya kepala Teko tepat mendarat di piala penghargaan milik Suzuki yang tergeletak di lantai. Suzuki pun kabur menuju studio. Sesampainya di studio, malah lebih parah. Suzuki mendapati Mitani yang lagi nonton berita di TV sambil memegang pemukul baseball yang berlumuran darah dan menyuruh Suzuki untuk masuk ke dalam. Suzuki yang takut masuk perlahan sambil berhati-hati. Dia terkejut saat melihat rekan satunya lagi sudah terbunuh. Dan bosnya tiba-tiba muncul sambil menanyakan deadline manganya. Mitani yang dari awal memang udah kesel sama si bosnya ini, tanpa ragu memukul muka si bos. Sialnya, si Mitani ternyata udah kena gigit sama si bos dan mulai berubah jadi zombie. Si Mitani yang gak mau jadi zombie akhirnya memutusin buat bunuh di depan si Juki. Dan Michan yang sudah jadi zombie juga tiba-tiba muncul menyerang. Si Juki yang ketakutan lari keluar. Tapi di luar kekacauan sudah menjadi-jadi. Beberapa zombie berlarian menggigit orang-orang. Si Juki berlari menuju pusat kota. Sesampainya di pusat kota, yang terjadi malah lebih parah dari sebelumnya. Si Juki berhasil menemukan sebuah taksi. Berbarengan dengan itu, muncul seorang wanita yang juga mau masuk ke dalam taksi tersebut. Seorang zombie kantoran menuju ke arah mereka di tengah-tengah keributan. Dengan gagah berani, Suzuki mengeluarkan senjata shotgunnya dan membidik zombie tersebut. Dan ya, ternyata cuma nganya lagi si Suzuki ini. Mendadak, seorang pejabat menyerobot taksi mereka dan membuat mereka berdua buru-buru masuk ke dalam taksi juga. Ternyata ini pejabat juga udah kegigit dan mulai meracau nggak jelas. Dalam keadaan setengah sadar, si pejabat ini meminta tisu kepada si supir, tapi malah tangan si supir yang digigitnya. Kemudian lanjut menyerang Suzuki yang berada tepat di sebelahnya. Mobil menjadi oleng dan Suzuki berhasil menendang keluar si zombie pejabat itu. Zombie tersebut masih berusaha memegang kaki Suzuki dan mulai merayap mendaki tubuh Suzuki. Wanita tadi yang melihatnya tidak tinggal diam dan berusaha membenturkan pintu mobil ke zombie pejabat tersebut, memberikan ruang bagi Suzuki untuk menendang, hingga terlindas truk yang melintas di belakangnya. Tak berhenti sampai di situ, saat supir yang tadi terkena gigitan mulai kehilangan kendali atas dirinya. Mobil yang dia bawa dipicu sekencang-kencangnya. Wanita tadi yang berada di depan ditarik ke belakang oleh Suzuki. Mobil benar-benar kehilangan kendali saat sang supir mulai menyerang mereka dan berakhir dengan tergulingnya mobil taksi yang ditumpangi mereka. Mereka tersadar dari pingsan dan merangkak keluar dari mobil. Sang supir yang menjadi zombie pun telah hilang. Nampaknya kecelakaan yang dialami taksi yang mereka tumpangi telah menyebabkan kemacetan panjang di belakang mereka. Dan sang supir menyerang kemacetan tersebut sehingga membuat orang-orang kembali berbalik dan berlarian menuju ke dalam kota kembali. Dan akhirnya membuat keadaan benar-benar sepi ketika Suzuki dan wanita itu tersadar. Di jalan sepi, mereka mencari informasi tentang kekacauan yang telah melanda kota. Ternyata virus ini disebut Jukyun. Nah, mulai dari sini kita bakal nyebut orang-orang yang terinfeksi dengan sebutan Jukyun dan bukan lagi zombie ya kawan. Oke, lanjut. Banyak orang berkomentar dan mengklaim kalau virus tersebut akan mati di ketinggian atau tempat yang tinggi. Sayangnya ponsel wanita tersebut kehabisan baterai sebelum mereka mencari informasi lebih lanjut. Jadi mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Fuji yang nampaknya masih agak jauh dari tempat mereka berdiri saat ini. Dalam perjalanan, mereka menemukan sebuah kuil tua yang nampaknya sudah ditinggalkan dan memutuskan untuk bermalam di sana. Mereka berkenalan dan berbagi cerita. Ternyata nama wanita tersebut adalah Hiromi. Hiromi meminjamkan sebelah earphone-nya kepada Suzuki. Earphone yang dianggap sebagai jimat pelindungnya, yang di dalamnya berisi lagu yang biasa dinyanyikan oleh ibunya Hiromi ketika dia masih kecil, dan mereka berdua mendengarkan lagu tersebut hingga mereka terlelap. Esok pun tiba, Suzuki bangun paling dulu. Mendapat kesempatan ini, Suzuki mencoba mengintip, namun dia mengurungkan niat bejatnya tersebut. Tapi dia pantang menyerah untuk melancarkan niat bejatnya. Dan akhirnya, dia malah mendapati luka bekas gigitan di lehernya si Hiromi. Suzuki yang kaget sontak berdiri dan menodongkan senjatanya ke arah Hiromi, yang membuat Hiromi terbangun. Hiromi pun menceritakan bahwa 2 hari sebelumnya dia mendapatkan gigitan dari seorang bayi, anak tetangganya, yang kemungkinan bayi itu juga tertular melewati ASI atau air susu ibunya. Suzuki yang mendengar tersebut malah adu nasib dan bilang kalau dia juga sempat tergigit sebelumnya, namun tidak terjadi apa-apa. Dan dia berjanji takkan menembak sampai masanya Hiromi menjadi zombie itu tiba. Perjalanan pun dimulai kembali, tapi kali ini Suzuki lebih overacting dari sebelumnya.
Hiromi yang mulai merasakan gejala perubahan pada dirinya meminta beristirahat, kemudian memohon kepada Suzuki agar pergi meninggalkan dirinya sendirian. Hiromi berterima kasih kepada Suzuki karena telah menjaga dan berlaku baik kepadanya selama ini. Setidaknya itu membuatnya bahagia. Dia tidak ingin nantinya menggigit Suzuki dan menitipkan jimat miliknya dan sekali lagi meminta Suzuki untuk pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian, Hiromi mulai berubah menjadi zombie. Suzuki yang panik meminta maaf dan kemudian pergi meninggalkan Hiromi. Suzuki lari terbirit-birit dan berjumpa dengan seorang kuli proyek yang sedang berjalan santai di tengah-tengah hutan. Kemudian dengan polosnya, si Suzuki memanggil kuli tersebut untuk meminta pertolongan. Namun ternyata, kuli tersebut sudah berubah menjadi zombie dan malah menyerang si Suzuki sehingga jatuh dan membuang senjata milik Suzuki. Zombie yang barbar tersebut melompat menyerang dan pak! Kepala zombie tersebut ditangkap, dipatahin lehernya dan ditonjok sampai mental oleh Hiromi yang sudah berubah menjadi zombie. Kemudian zombie yang sekarat tersebut diputusin kepalanya lalu tangannya, semudah memutuskan kacang panjang oleh Hiromi. Hiromi yang telah terinfeksi virus Jukyun dan berubah menjadi zombie tersebut malah membantu Suzuki untuk berdiri. Suzuki mengambil kembali senjatanya dan sekali lagi mencoba meninggalkan Hiromi. Namun karena tidak tega, akhirnya dia membawa Hiromi bersamanya. Mereka beristirahat di sekitar mobil tua yang sudah terbengkalai. Suzuki menemukan beberapa makanan kaleng dan mencoba memberikan ikan kaleng siap saji yang ditemukannya kepada Hiromi, namun ditolaknya mentah-mentah. Besoknya, si Suzuki iseng-iseng buat nyoba memberi makanan kucing ke Hiromi. Ternyata malah dimakan sama si Hiromi. Suzuki yang jadi penasaran akan rasa makanan kucing tersebut, akhirnya ikut mencoba. Namun, tindakannya tersebut membuat si Hiromi marah dan menatap tajam dirinya. Hiromi terus mengikuti Suzuki. Hari berlalu, minggu demi minggu terlewati, sampai si Suzuki tumbuh jenggot. Akhirnya mereka menemukan troli supermarket di sebuah jalanan besar. Suzuki berusaha mencari makanan yang tersisa, namun hanya tersisa sampah-sampah. Suzuki akhirnya memutuskan menuju supermarket tempat troli tersebut berasal. Sesampainya mereka di sana, ternyata area supermarket itu nampak sepi. Perhentian pertama adalah toko baju. Tentu saja, si Suzuki ini ingin terlihat keren di depan Hiromi. Namun mereka berdua diserang pemilik toko yang sudah berubah menjadi Jukyun. Suzuki nyaris tergigit. Untungnya mereka diselamatkan oleh Yabu, salah seorang dari kelompok survivor yang tinggal di area supermarket tersebut. Saat kelompok tersebut sedang mencari persediaan minuman. Pada awalnya salah satu dari mereka yang bernama Sango mencurigai Hiromi yang sedang tertidur. Namun Yagi menjelaskan bahwa Jukyun tidak mungkin tertidur. Dikarenakan Jukyun yang ada di area tersebut mulai menyerang, maka kelompok survivor memutuskan kembali ke markas mereka. Suzuki dan Hiromi pun ikut dengan kelompok survivor tersebut. Namun sayang, seseorang dari kelompok tersebut yang bernama Kawagami menjadi santapan Jukyun karena menolong Suzuki. Mereka selamat berkat orang-orang di atap memukul-mukul alat masak yang menimbulkan suara yang berisik. Ya, betul, Jukyun tertarik pada suara, dan Jukyun akan berusaha mengejar ke arah sumber suara. Akhirnya mereka sampai di gang sempit yang berpagar cukup kuat. Tempat itu merupakan zona aman, dan mereka naik ke lantai 2 melalui tangga yang ada di sana. Orang-orang dari kelompok survivor yang melihat senjata shotgun milik Suzuki hanya menganggap bahwa senjata yang dibawa Suzuki ini cuma mainan seperti yang mereka punya. Sesampainya di atas, Suzuki disambut hangat oleh Iura. Dia adalah pemimpin dari kelompok survivor tersebut. Ternyata, di atas ada lebih banyak lagi orang yang bermukim di atas gedung. Iura adalah seorang yang terbiasa memegang senjata api, karena dia sering menggunakan senjata api ketika belajar di Los Angeles. Iura yang tahu kalau senjata punya Suzuki itu asli, memperlakukan Suzuki dengan baik, agar Suzuki bisa mengakses semua persediaan yang kelompok itu punya. Hiromi yang sedang dirawat, nampaknya mulai sedikit pulih, dan tersenyum saat mendengar lagu yang biasa dinyanyikan ibunya ketika dia kecil. Jukyun hidup dengan sedikit ingatan ketika mereka masih menjadi manusia. Ada yang seolah sedang naik kereta, ada yang berbelanja. Ya, zombie yang sedang berbelanja itu adalah istri dari Abe, seorang penjaga tempat persediaan barang dan makanan. Dan ada Jukyun yang kepalanya hancur karena sering melompat seperti atlet lompat indah. Kemudian, kelompok survivor merencanakan sebuah misi untuk mengambil makanan yang berjumlah 1000 stok di gudang yang berada di gedung sebelah, karena persediaan makanan mereka sudah habis. Suzuki yang ikut berpartisipasi dalam pembuatan rencana tersebut diminta oleh Iura untuk menyerahkan senjata miliknya kepada Iura. Suzuki menolak karena itu bertentangan dengan hukum. Mendengar hal itu, Iura mengancam akan membunuh Hiromi yang sedang disandra.
Mendengar hal tersebut, Suzuki langsung berlari ke tempat Hiromi. Di lain tempat, Sango berhasil menyandra Hiromi setelah menyingkirkan Yabu yang sedang menjaga Hiromi. Perselisihan pun terjadi di tempat Hiromi sedang disandra, memaksa mereka untuk saling membunuh. Suzuki yang mengarahkan senjata ke Iura, sedangkan Iura mengarahkan panahnya ke arah Hiromi yang sedang ditodong pisau oleh si Sango. Dalam keadaan mencekam, Hiromi mengamuk dan melempar orang yang memegang tangannya. Kain yang selama ini menutupi matanya pun terlepas dan mempertontonkan setengah matanya yang sudah bertransformasi menjadi Jukyun. Tanpa ragu, Iura menembakkan panah ke kepala Hiromi dan membuat Hiromi tumbang dalam satu tembakan. Senjata Suzuki pun direbut saat dia kehilangan fokusnya. Suzuki dihianati, ditangkap, dipukuli hingga babak belur. Iura meminta senjata shotgun yang dipegang oleh Sango. Namun Sango yang sejak awal emang gak suka sama si Iura, yang seolah paling berkuasa, malah berbalik mengkhianati Iura dan menodongkan senjata ke muka Iura. Senjata panah dan peta yang Iura punya dilucuti satu persatu, dan Iura pun dipaksa berdiri di garis depan dalam misi kali ini. Ternyata Hiromi belum tewas, karena anak panah yang dilesatkan Iura ternyata tidak mengenai bagian otak Hiromi. Yabu dan Abe merawat dan menyembunyikan Hiromi dari yang lainnya. Misi pun dimulai. Mereka yang tidak ikut serta dalam misi mulai memukul-mukul perabotan dan alat masak untuk menarik perhatian para Jukyun yang ada di luar gedung. Dan para pejuang yang menjalankan misi mulai menyelinap di bagian belakang saat para Jukyun sedang teralihkan perhatiannya. Mereka selamat sampai ke parkiran yang terletak di basement gedung yang mereka tuju. Namun aliran listrik di gedung tersebut padam dan membuat parkiran menjadi gelap gulita. Di tengah kegelapan, Iura memanfaatkan kesempatan untuk menyelinap pergi, meninggalkan mereka semua. Iura yang dendam kepada mereka yang mengkhianatinya, akhirnya pergi menuju ruang monitoring CCTV gedung tersebut. Dia menghidupkan aliran listrik yang menyuplai gedung tersebut, menggiring para survivor yang mengkhianatinya menuju ke gudang penyimpanan makanan dan menjebak mereka di sana. Tim survivor yang gak sadar akan menghilangnya Iura berbondong-bondong mengambil stok makanan yang ada di gudang itu, tanpa peduli siapa yang sudah menghidupkan aliran listriknya. Saat tim survivor sedang asik mengambil stok makanan-makanan itu, Iura menyalakan musik melalui speaker yang ada di gedung itu, membuat Jukyun yang ada di parkiran gelap tadi datang menyerang salah satu dari tim survivor yang sedang berdiri di akses pintu masuk gudang tersebut dan membuat tim survivor panik. Sango yang panik mulai membidik keduanya. Suzuki berusaha menghentikan mereka, namun double kill.